Shalom. Saya mau jujur sama teman-teman bahwa ini pertama kali saya pakai mikrofon model begini. Keren ya? Cocok ya? Cocok ya? Nah, saya mau ngomong sedikit bahwa saya betul-betul merasa terhormat dan merasa honor bisa bicara di depan kalian semua. Tapi saya mengajak kita sama-sama belajar ya. Artinya saya juga masih dalam perjalanan, semua kita masih dalam perjalanan. Saya mau kita bangkit berdiri sekali lagi ya. Saya mau tambahin yel-yelnya boleh nggak? Yes-nya 3 kali. Ya, karena kalau yes-nya sekali tadi kayaknya jatuhnya garing. Ya, fire, yes gitu ya. Yes-nya 3 kali. Saya berharap kita keluarkan suara kita yang terbaik. Keep your fire burning. Fire, yes. Better kan? Ya kan? Takut fire, yes. Kayaknya sayang gitu ya. Nah, sebelum duduk, kalian harus bicara dengan 5 orang. Harus 5, kalau enggak saudara enggak masuk surga. Kalau saudara enggak ngomong juga saudara enggak masuk surga. Saudara cuma ngomong begini, memang agak sedikit panas, tapi kamu kelihatan segar dan wangi. 5 orang, saudara enggak masuk surga kalau enggak. Sudah 5? Yakin gak ada yang diam? Tanggung jawab kalau saudara tiba-tiba muncul di neraka ya. Saya udah kasih warning. Boleh kita sebentar berdoa, sebentar saja kita berdoa. Selamat datang Roh Kudus, selamat mengalir, selamat bekerja, selamat bergerak, selamat mengerjakan yang menjadi apa yang Allah saja yang bisa kerjakan. Biar Engkau yang beracara dari detik, dari menit, jam, waktu-waktu ke depan Tuhan, sampai retretnya selesai di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus berhembus, mengalir, membawa kerajaan Allah di tempat ini. Sehingga benar-benar Tuhan, kerajaan Allah terjadi di dalam setiap kami seperti di surga Tuhan. Nyatakan kedahsyatanmu, kebesaranmu, kehebatanmu Tuhan. Supaya kami boleh tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar Tuhan, Allah yang amazing Tuhan, Allah yang wonderful. Sehingga dari kata-kata mulut kami, dari hati kami cuma keluar satu kata, haleluya, wow, how great you are God. Kami bersyukur buat sesi satu ini. Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong yang penuh dengan semangat saudara, amin. Boleh silakan duduk. Ternyata enak juga pakai mikrofon begini ya. Kerasanya kayak gimana gitu ya. Walaupun belum terlalu biasa, tapi saya orangnya adaptable, saya gampang adaptasi ya. Oke, nah shalom sekali lagi. Selamat pagi. Saudara pasti berpikir, gila ya pendeta ini sore men. Nah saya mau beritahu, saya di marketing 7 tahun setengah, nggak ada kata selamat siang, nggak ada kata selamat sore, apalagi selamat malam, apalagi selamat tidur, dilarang sekali para marketing. Setiap kita diajar setiap waktu bicara selamat pagi. Kenapa? Karena pagi menggambarkan semangat, menggambarkan gairah. Amin. Selamat pagi. Pagi. Gitu ya. Kalau paginya begini gimana siangnya? Selamat pagi. Pagi. Ya nggak apa-apa saya dikatain gila ya. Keep your fire burning. Roma 12 ayat 11 sudah diucapkan tadi oleh Ibu Yeni. Tertulis di Alkitab dengan jelas, hendaklah kerajaan-Mu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layani Tuhan. Kenapa retret ini ada? Kenapa retret ini didesain? Saya perlu beritahu garis benang merahnya dulu untuk memberikan saudara gambaran, untuk memberikan saudara pengertian yang sederhana sebelum saya masuk ke sesi pertama. Di dalam perjanjian lama, konteks api itu biasanya dituliskan turun dari langit. Lalu turunlah api dari langit memakan korban. Jadi dari atas, dari luar. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, saya beritahu, api itu tidak di luar lagi, tapi di dalam, saudara. Di dalam saya. Begitu saudara lahir baru, terima Yesus, saudara berkata, Yesus kau jadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya,
Man, api itu kita nggak tunggu lagi dari luar, tapi itu ada di dalam kita. Masalahnya begini, sebuah mobil, sebagus-bagusnya mobil, mau Lamborghini, mau Ferrari, name it, saudara ya. Tapi kalau saudara cuma duduk di setirnya, dan saudara nggak mulai pencet tombolnya, atau nyalain saklarnya, mobil itu nggak ada gunanya. Nggak bakal berjalan. Nah, seperti Roh Kudus dalam kita, itu perlu diaktifasi. Nah, yang perlu aktivasi siapa? Diri kita sendiri. Banyak orang Kristen nggak ngerti. Jadi ketika minta pengurapan, urapi aku. Dia berharap ada sesuatu yang jatuh dari atas, turun ke dalam hidupnya. Makanya dia bingung. Kok nggak ada apa-apa ya? Kok nggak rasa apa-apa ya? Kok bisa begitu ya? Pertama kali dalam hidup saya mimbar jatuh ke depan, saudara. Belum apa-apa mimbar sudah dilawat Roh Kudus. Wow, amazing. Ini tanda yang bagus, saudara. Bahwa lawatan Allah akan terjadi, saudara. Amin. Mimbar aja dilawat, benda mati dilawat. Tuh, saudara, bayangin tuh, saudara. Bukan salah saya ya. I don't touch anything loh, saudara. Jangan dong. Boleh tempel di jidat saya enggak? Ini ada kerusuhan atau apa? Ramai sekali ya. Saya belum pernah khotbah 4 orang di depan mimbar begini, belum pernah, saudara. Wow. Bisa nggak? Kok bisa ya? Mungkin kena plastik saya ya. Coba gini. I think it's okay nggak ini taruh di bawah? Boleh? Jangan ya. Sini aja ya. Udah. Nah, saya jadi ingat satu cerita ini bukan khotbah. Kepala sekolah saya di Hillsong pernah cerita. Satu kali dia diundang ke sebuah gereja, ketika dia sedang berkhotbah, belum berkhotbah diundang, silakan hamba Tuhannya maju ke depan. Tiba-tiba dia maju ke depan bawa Alkitabnya, dia baru berdiri, dia kaget, tiba-tiba muncul mimbar dari bawah, otomatis kaget nih, saudara. Benar-benar kaget kelihatan mukanya, sampai dia bingung. Modern sekali. Untung di sini enggak ya. Tapi tiba-tiba jatuh ke depan. Nah, saya lanjutkan tadi. Masih ingat? Enggak tahu, saya lupa katanya ya. Saya juga sempat lupa gara-gara ya. Mobil. Jadi di dalam mobil itu udah disiapin semuanya. Mesinnya di situ, tenaganya di situ, it's power everything. Tapi kalau saudara nggak cuma lakukan hal yang simple, saudara mulai starter dia punya mobil, man, it's useless. Handphone di tangan saudara, kalau saudara nggak pencet tombol on-nya, saudara boleh puji-puji iPhone 6, whatever it is, it's useless. Nah sama, ketika kita terima Yesus, Roh Kudus tuh sebetulnya ada di dalam kita. Dia tunggu kita untuk kita aktivasi. Kita bilang, Tuhan, aku serahin hidupku. Nih, aku mau kamu yang aktif dalam aku. Kalau orang Tuhan Yesus ketemu orang model begitu, I'm telling you, man. Makanya api itu tidak di luar buat orang Kristen. Sekarang di mana? Di dalam. Sekarang taruh tangan di dadamu, bilang, di dadaku ada api. Katakan, pegang dada sebelummu. Hati-hati cek dulu, kalau cewek jangan, ya, gak usah lah ya yang ini. Pandang matanya, 4 mata. Katakan, di dadamu ada api. Amin. Artinya saya bicara di dalam, bukan di luar. Konsep ini perlu dimengerti ya. Jadi nanti kalau ada apapun, saudara jangan lagi nunggu yang di luar. Karena itu sebetulnya ada di dalam. Saudara tinggal aktivasi aja. Ya, nah kenapa keep your fire burning? Kenapa kata keep itu penting? Kenapa? Karena saudara tahu setiap hari, saya yakin semua orang di sini pasti handphone saudara cas setiap hari. Karena dia punya kecenderungan low bed. Betul? Makin turun. Mobil saudara mau keren siapapun, saudara pakai terus, kalau nggak pernah diisi bensinnya, pasti mogok. Sebabnya, itu akan di sesi yang lain, tapi saya kasih garis bawah. Tanda-tanda bahwa aktivasi Roh Kudus sudah mulai kendor dalam hidup saudara adalah kerajinan saudara mulai kendor.
Saudara mulai males-malesan, ogah-ogahan, nggak tertarik sama perkara rohani. Nah, ketika kerajinan kendor, yang berikutnya adalah roh saudara nggak nyala-nyala lagi. Di dalam saudara nggak ada passion, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Lalu berikutnya, bicara melayani Tuhan, saudara jadi ogah-ogahan melayani Tuhan. Padahal 3 hal ini adalah sebuah rangkaian yang menyatakan aktivasi daripada Roh Kudus itu nyata dalam diri saudara. Dan ketika saudara kerajinannya sungguh-sungguh dan saudara rohnya menyala-nyala dan saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen itu gampang dinilai. Kita tidak menghakimi, tapi kita bisa lihat dia dari cara dia melayani. Kita bisa lihat dia dari gairah semangat ya. Nah, nanti itu di sesi lain, tapi saya mau gambarkan sedikit bahwa orang yang punya passion, punya semangat itu kelihatan paling gampang adalah kalau saudara lagi jatuh cinta. Sama-sama katakan dengan saya, jatuh cinta. Men, jatuh cinta itu bukan cuma passion. Ada satu hormon yang keluar namanya dopamin. It makes you feels good. Nggak tahu kenapa, padahal mukanya jelek saudara. Tapi kalau saudara udah jatuh dan cinta sama dia, man, it's just like beautiful. Saudara pandang matanya yang cuman biji mata tapi saudara bisa bilang gini, kenapa sih kamu liatin aku terus? Terus cowoknya bilang ke cewek gitu, ceweknya udah tersipu-sipu tuh gitu kan. Terus cowoknya cuma bilang begini, aku pernah ke Swiss, pemandangannya indah sekali, tapi tidak ada yang seindah matamu. Norak ya kayaknya ya. Tapi itu kalau orang jatuh cinta. Coba kalau nggak percaya tanya Pak Robert dan Ibu Susan. I'm telling you, saudara, ini gambaran aja kenapa. Nah, saya mau kita jujur dan buka hati kita setiap sesi yang ada. To make you understand who you are. Siapa saudara, sedang apa saudara. Saudara sedang nyala nggak sih gitu. Yang tahu siapa? Saudara. 2 orang bernyanyi. Amazing grace, how sweet. Saudara bisa lihat, tapi ada satu di sini model kayak Gideon tadi. Amazing grace. Saudara bisa lihat yang semangat, yang mana, yang passion sana. As simple as that. Satu grup orang bertepuk tangan. Mari coba, yang sebelah kiri tepuk tangan buat Yesus coba. Coba lihat kayak begitu. Coba tepuk tangan buat Yesus. Oh yang kiri mana ya? Oh sini ya. Sebelah situ saya maksudnya. Kalian tepuk tangan buat Yesus. Coba kalian tepuk tangan. See, kontes dansa, kontes menari, kontes komedi diputuskan oleh penonton seperti itu sekarang. Dan otomatis yang menang adalah mau coba sekali lagi supaya saudara bisa menang? Coba tepuk tangan buat Yesus. Oke. Coba tepuk tangan buat Yesus. Saudara masih kalah. Saudara bisa nilai sendiri kan? So kalau saudara lihat 2 orang Kristen berjalan, saudara bisa tahu yang satu menyala-nyala atau tidak. Just by the way you look into the eyes. Because the eyes is the window of the soul. Saudara kalau lihat orang jatuh cinta, matanya berbinar-binar. Dikasih roto, tidak hilang. Tetap. I'm telling you. Tapi itu sesi lain sebetulnya ya. Mari kita masuk ke sesi freedom. Amin. Coba masih mau menang? Sama-sama teriakan freedom. Freedom. Pasti menang sini kok. Soalnya di sini banyak orang gila. Ada Conan. Sama-sama katakan freedom. Freedom. Ngalah dong biar mereka menang. Bisa nggak? Oke. Biar mereka rasa enak juga gitu loh ya. Coba sekali lagi freedom. Oh kalian menang, tepuk tangan, kalian menang, oke? Kok nggak seneng sih? Kenapa? Karena saudara tahu itu bohong, betul nggak? Sih, api nggak bisa dibohongin. Saudara baru kelihatan happy, tertawa sendiri-sendiri di jalanan. Mungkin saudara dibilang gila, bukan yang happy. Tapi ada orang yang diem aja. Tapi the way eyes looking, tajam. Saya pernah ngeliat orang yang matanya kayak eagle.
Ternyata ada burung Garuda di belakang. I'm sorry. Apa sih? Oke. Mari buka slide saya yang pertama. Saya punya slide nggak banyak, ada 800. Buset. Nah itu kelihatan orang kurang bersemangat. Kalau bersemangat dia bilang, saya minta 8.000 Pak. Sampai Tuhan Yesus datang kita belajar. Oke. Sekarang sama-sama bilang freedom. Kok efeknya beda? Sendirian lebih hebat loh. Gak boleh begitu. Kalau sendirian udah bagus, berdua harus lebih bagus. Karena kalau kata kita berdua lebih baik. Freedom! Oke lah. Daripada udah panas tambah aus, terdehidrasi. Oke, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang muncul di dalam pikiran kita saat kita mendengar kata freedom? Harus ditanya satu-satu tapi kelamaan. Bebas! Yes! Merdeka! Tidak terikat! Tidak terbelenggu! Makanya gambarnya begitu tuh. Kalau ini nyambung, bisa ya, kampung saya ini bisa dari jauh sebetulnya. Kalau ini nyambung, itu berarti dia nggak bebas. Tapi begitu ini putus, dia bisa bilang, bebas. Tidak terbelenggu, otonom, independence, tidak dibatasi, bahasa gaulnya, terserah gue. Mau gue. Lawan katanya gampang. Gak enak gue dibatasi, diatur, dipenjara rasanya, dibelenggu, diikat, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat arti kata sebenarnya dalam bahasa Inggris yang paling gampang. Oh, ke sono pencetnya. Gue ke sono. Bisa ya? Nggak bisa ya? Udah. Sono. Kasiannya orang yang belum jarang ya. Bisa nggak sih? Bisa. Udah kok. Udah kamu aja yang pencet di belakang boleh gak? Udah tadi udah, lasernya udah nyala. Masa sih? Oh bisa ya, kurang tekan ya. Ini, freedom dari sebuah kata yang dipisah adalah free, bebas. Dominion adalah to lead, untuk memimpin, untuk memanage, mengatur, untuk mengkontrol, dan untuk menaruh sesuatu di bawah saudara. Jadi kalau ada orang bilang gini, gue bebas. Tapi saudara, dia bukannya mengatur, dia diatur oleh sesuatu atau seseorang, dia nggak bebas. Gue bebas, men. Bebas dari mana? Ternyata dia dikontrol oleh sesuatu, dikendalikan oleh sesuatu. Atau dia ada sesuatu di atas dia yang tidak bisa. Nah, saya mesti ceritakan ini. Tadi saya diingatkan Tuhan waktu kita menyembah tadi. Setelah saya nonton televisi di Jakarta, itu acara Solusi. Siapa yang tahu acara Solusi? It's good. Saudara boleh nonton itu sebanyak-banyaknya. Menarik sekali, ada sebuah cerita yang pas saya tonton, seorang perempuan mencari kebebasan. Salahnya dia bukan pergi kepada pembebas sejati yang namanya Yesus, dia pergi ke dukun. Salah udah. Tapi menarik sekali, saya tonton itu menarik sekali. Dia datang ke dukun, dia bilang gini, Pak Dukun, saya minta kebebasan. Sampai Pak Dukunnya bertanya, kamu mau bebas macam apa? Saya mau punya setiap pagi bangun tidur, saya rasa bebas. Seperti di alam luas, di tanah lapang. Ini kisah nyata. Lalu dukunnya, ya dukun tuh baca-baca kan. Dia baca-baca bobo segala macam. Enggak lah, dia baca mantra. Dia baca mantra buat perempuan ini. Dia betul saudara, kebesokan pagi dia bangun. Begitu dia bangun, dia merasa ada di sebuah padang rumput yang hijau dan dia sedang menari-nari. Terus dia bilang gini, aku bebas. Dia nggak sadar. Tunggu sebentar. Dia besoknya mimpi lagi, dia ada di sebuah lapangan yang luas, dia berguling-guling dan setiap hari sampai hari satu hari selesai semuanya. Saya beritahu, iblis selalu memberi gratis di depan, di belakang saudara bayar mahal. Amin? Kalau nggak ketipu kita. Oh, saya mau mandi sebetulnya. Saudara ngerti? Dari kisah ini akhirnya dia jatuh sakit,
dia kecewa sama dukun dan dia merasa tidak bebas lagi. Singkat cerita, satu hari dia ke gereja dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bilang begini, tahu gitu dari dulu saya salah alamat pergi ke tempat yang salah. Tahu gitu saya datang kepada Yesus dan akhirnya secara singkat dia dibebaskan. Dan dia bilang begini, saya belum pernah merasakan kebebasan yang sejati. Amin. Saudara perlu mengerti kebebasan itu. Nah, ini saya kasih sebuah kata-kata buat saudara. Nah, dengan kata-kata ini saudara bisa merenungkan sendiri bahwa, men, aku lagi dikontrol sama apa ya? Si banyak orang, maaf saudara, buang air besar pun harus ngerokok saudara. Tante saya sih. Saya pernah tanya iseng-iseng, tante kenapa sih kalau begitu harus ngerokok? Gimana ya? Enak aja. Padahal kalau menurut saya wangi itu jadi bercampur. Jadi dia menghisap dua rupa dan ada orang yang gak bisa hidup tanpa kopi, saudara. Tuh. Padahal lagunya bilang, aku tak bisa hidup tanpa Yesus. Diganti sama dia tanpa kopi, saudara. Istri saya sudah saya marah-marahin dengan cinta. Saya bilang sama dia, sayang, kurangi sedikit kopimu. Pagi harus kopi, siang lupa ngopi, cenut-cenut. Wah, saya bilang, kamu. Nah kalau saya orang yang sangat, saya tidak terikat kopi. Dan semuanya. Manage. Apakah sesuatu mengatur kamu atau kamu yang mengaturnya? Itu pilihan. Saya pernah ketemu paman saya di ujung Pandang. Saya baru pertama kali lihat orang beli rokok 3 selop. Bukan 3 kotak. 3 selop. Lalu dia ngobrol di tengah jalan. Saya jadi perokok pasif yang akan mati segera sebelum dia. Dia duluan, saya dulu baru dia. Sambil jalan saudara gak berhenti terus. 1 pak habis, 2 pak habis, 3 pak. I'm telling you. Udah kelihatan dia dikontrol dan dia bukan kontrol. Berapa orang harus lihat pornografi 3 jam 1 hari kalau baru dia rasa puas? Well, di sini gak ada yang ngaku saudara. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ya, betul. Ada orang gak bisa kendalikan hawa nafsu makannya. Tuh. Nah saya mulai kendalikan sekarang. Makanya banyak orang ketemu saya, kalian sekarang kurusan deh. Yes. Fitri saya puji kurus langsung, masa sih kak, masa sih gitu ya. Apa saja yang tidak bisa kita kendalikan biasanya cenderung akan berbalik mengendalikan kita. Ada kebiasaan buruk yang sudah nggak bisa kendalikan dan that habit control you. Rasanya kalau nggak ngerjain ini ada yang kurang. Kok nggak bisa? Padahal kita ditentukan untuk jadi orang yang bebas. See, bahwa ini kalimat ini sederhana, tapi saudara renungkan kedalamannya. Nah, kita mengerti bahwa saya punya satu kata-kata lagi, tapi saya nggak tulis di situ. Banyak orang berpikir hidup akan bahagia, atau happy, atau puas, atau nikmat kalau bisa bebas bikin apa saja tanpa kendali. Padahal tanpa kendali hidup kita jadi out of control. Sehingga kita dikontrol dan bukan sebaliknya. Nah saudara lihat, kalau saudara nyetir mobil, saudara lagi putus cinta, saudara emosional, saudara kebut di jalanan 150, padahal mobilnya cuma bisa 100. Nah, I'm just joking. Tapi saudara kebut, lalu saudara lose control, saudara out of control. What happened to the car? Saudara akan tabrakan. Bukan banyak hidup kita juga karena kita nggak bisa kendalikan sesuatu, itu merusak hidup kita, merusak kerohanian kita, merusak iman kita, merusak kerajinan kita, merusak ketekunan kita. Cuma karena kita nggak kendalikan itu. Out of control. Next, saya bacakan. Ada 3 fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah dependence. Sama-sama bilang sama saya dependence. Dependence itu artinya gini. Dia memang fase ketergantungan. Dia bergantung ya. Nah, saya perlu ingatkan saudara bahwa ini sudah retret keempat. Retret pertama kita mulai dengan raising the standard. Retret kedua lead by the spirit.
Retreat ketiga, entering the next level. Dan retreat yang keempat ini adalah keep your fire burning. Nah, saya berharap, kita semua berharap bahwa selesai dari retreat ini, fire kita nggak mati seminggu, nggak mati sebulan, tapi seterusnya tetap menyala-nyala. Amin. Nanti kita belajar rahasianya, ya. Nah, dependence. Dependence itu ketergantungan. Kayak anak baru lahir, baby baru lahir, udah bergantung sekali. Mau makan, dia nangis, semuanya bergantung sama ayah dan ibunya. Ya. Nah, ada yang kedua namanya fase independence. Dia mulai mandiri, mulai bisa berdiri sendiri, mulai jalan sendiri, mulai bisa ke toilet sendiri, mulai bisa makan sendiri, semuanya. Ya. Tapi yang ketiga adalah interdependence. Fase di mana orang ini mulai, pribadi ini, manusia ini mulai menghasilkan, mulai mencetak, atau mulai bereproduksi. Kalau dalam bahasa Alkitabnya adalah dia menjadi rekan sekerja Allah. Nah, Tuhan tidak pengen kita terus bergantung sama dia. Tapi juga Tuhan tidak ingin kita berdiri sendiri dan merasa, saya bisa Tuhan tanpa Engkau. Tapi Tuhan pengen kita sampai ke fase yang berikutnya, yaitu interdependence. Di mana saya dengan Tuhan bekerja sama untuk menyelesaikan rencana, kehendak, dan panggilan Tuhan. Nah, orang Kristen banyak miss di sini. Dia cuma pengen bebas. Dia cuma pengen lepas. Saya beritahu, saya di Australia 9 tahun setengah. Saya lihat orang Indonesia, I'm telling you man, what a shame. Orang Indonesia masuk di TV, jadi bandar narkoba. Orang Indonesia dijerat di TV karena orang Indonesia. Saya lihat teman-teman yang datangnya baik, pulangnya hancur, berantakan, free sex, kumpul satu rumah. Ada sebuah unit apartemen yang dipakai, kalau nggak salah nomornya, saya nggak ingat karena saya belum pernah ke sana, cuma satu kali. Enggak, saya nggak pernah ke sana. Nomornya 359 kalau nggak salah. Jadi semua orang udah tahu, itu isinya orang Indonesia, 3 kamar, bisa buat melakukan segala hal di situ. Nah, saya pernah ditawarin ke sana. Rusak, saudara. Begitu orang dikirim ke luar negeri, yang pertama dia pikir gini, asik, gua bebas. Gak ada mama papa gua, gak ada yang kendalikan gua, gak ada yang kontrol gua. Gua bisa bikin apa aja, gua mau bangun siang, mau bangun malam lagi. Emang gua hampir, emang Dracula saudara? Enggak kan? Mau terserah gue, gak ada yang, nah saudara, it's dangerous. Karena tahap interdependence itu bicara tahap dewasa. Dewasa, kedewasaan seseorang bukan karena usia. Usianya berapa Pak? Saya 40, saya dewasa. Belum tentu, ada yang usia 40 kayak anak kecil. Ada. Tapi saya lihat ada orang usia 23. I'm telling you, wow, dewasa sekali. Saya ketemu CEO termuda di Indonesia. My God, anak muda ini amazing. Pacaran 3 tahun, tanpa pernah ciuman bibir satu kali pun. Kebanyakan anak muda di luar negeri, kalau ditanya, sudah pernah ciuman? Ribuan kali Pak. Tapi dia berani berdiri dan cerita gini, men, saya dengan istri saya, waktu kami pacaran, kami gak pernah menikah. Kami gak pernah menikah. Kami gak pernah ciuman bibir sama sekali. Terus dia cuma ngomong dengan santai, tanpa maksud sombong, dia bilang gini, terus waktu kita pacaran, kita janji itu, terus kita bilang gini, sayang kalau nikah nanti bayangannya apa? Terus ceweknya bilang begini, saya pengen kalau saya nikah ada kupu-kupu datang. Bayangin saudara, ini emang putri salju atau apa, saya nggak ngerti lah. Jadi istri bilang, saya pengen lagi ada nikah ada kupu-kupu datang katanya. Nah lakinya sebenarnya ada mikir gini, toeng gitu kan. Tapi lakinya sayang sama istri, calon istrinya, dia bilang, oke, kita doa. Dia doa saudara berdua. Terutama lakinya saudara, tambah puasa. Tuhan datangkanlah kupu-kupu. Nah, singkat cerita di pemberkatan mereka, ini kisah dari CEO termuda ini. Dia cerita berdiri di depan ribuan anak muda. Saya waktu itu saya pengen banget berdiri dan bilang begini, lo hebat bos, lo bebas. Terus dia bilang gini, waktu hari nikahnya masuk pemberkatan, istrinya emang pengen banget kupu-kupu, nggak tahu. Dia cari-cari gini. Terus dia bisikin, calon sayang, gak ada kupu-kupu. Pendeta lagi ngomong. Singkat cerita dia diberkati. Men, tiba-tiba dia kaget. Si laki-laki bilang gini, sayang coba lihat ke atas. Ternyata ada dekorasi yang baru diganti semalam. Ribuan kupu-kupu ditaruh di atas. Istri, walaupun palsu kupu-kupunya, tapi kan kupu-kupu kan? Lo di atas itu bisa cacing, bisa kalajengking. Bisa kan?
Jadi mereka lihat gini terus bilang gini, Tuhan baik sayang. Wih, waktu dia cerita kayak gitu aja, pantesan jadi CEO termuda. Tadi saya dengar mimpinya banyak-banyak ya. Ada yang mau jadi orang sukses. Ada yang tadi ditanya gini, apa mimpi kamu? Saya pengen gagal total. Nggak ada. Mari kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 19. Bisa dibuka ya dari belakang ya? Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Saya lagi coba menginspirasi saudara dengan kisah tadi bahwa saya bilang, wow, it's amazing. CEO termuda di Indonesia, aduh saya lupa namanya, my goodness man. Saya ketemu lagi satu anak muda, direktur utama Google Indonesia. Wow. Saya salaman sama dia, namanya Rudy lah pokoknya. Dia ngomong di depan anak muda, saya langsung samperin, saya bilang, man, I wanna take picture with you. Google Indonesia. Wow. Baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Stop ya. Saudara perhatikan list ini, saya tidak menghakimi siapapun, tapi list ini menunjukkan kalau orang masih hidup model begini berarti dia nggak bebas. Karena dia dikontrol oleh percabulan, dia dikontrol oleh kecemaran, dia dikontrol oleh hawa nafsu, dia dikontrol oleh penyembahan berhala, dan dia dikontrol oleh semuanya itu. Baru-baru ini Pak Budi Sastra sharing sama saya, ada satu anak muda yang harus main pelacur 1 minggu minimal 3 kali. Minimal. Sampai duit orang tuanya hampir habis. Baru ketahuan belakangan. 1 week 3 times. Max is 5 times. Dalam hidup saya juga pernah ketemu anak muda seperti itu. Yang sebelum main pelacur, anak kecil nggak ngerti ya, dia ngerti Jerman kan. Oke. Kalau dia mau main P, dia harus telepon saya. Lucu ya, minta izin sama saya. Kak, saya udah nggak tahan lagi nih kak. Saya mau main kak. Saya bilang kita pergi minum hot chocolate yuk. Ternyata hot chocolate tidak mempan saudara. Jadi habis pulang hot chocolate dia tetap melakukannya. Terus dia lapor lagi sama saya. Kok saya udah kebablasan. Iya capek deh. Ya, dan seterusnya. Capek juga. Dia terlalu luar biasa 1 minggu 5 kali saudara. Uang sekolahnya habis buat begitu. Waktu 2 tahun kemudian papa mama datang ke Australia. Kaget. Kok lu nggak lulus? Ya nggak pernah sekolah. Mau gimana lulus? Simple as that. Baca lagi ayat 20. 20? Bukan. Ayat 20 berikutnya. Sebentar ya, Alkitab saudara berbeda dengan saya. Oh itu sudah semua ya? Ya udah jangan marah saudara, kan manusia bisa sanggup, kenapa sih? Maklum udah tua. Oh 21. Tuh. Terus lanjutin. Pesta pora yang ditunggu hari Friday. Karena weekend, go and have some fun. I hate Monday. Betul? I love Friday. Kenapa? Dia tunggu itu. Dia pengen pesta dan pora. Saya lihat sekumpulan ribuan anak muda. Musik zaman sekarang udah edan saudara. Nggak peduli suara lagi. Cukup DJ berdiri satu. Betul? DJ cuma gini-gini doang. Cukup. Ribuan anak muda. Saya lihat itu ngapain itu terus laser. Sepanjang malam. Teman saya bela-belain ke Singapura. Cuman ingin ikut acara begitu. Dia ajak saya bilang saya nggak mau. Bukan karena itu dosa. Because I just don't like it. I choose not to do it.
Mabuk jadi hal yang biasa buat anak muda sekarang. Budaya barat, hampir di setiap rumah keluarga ada minuman keras. Saya jadi bingung kenapa minuman yang keras itu diminum. Keras tuh saudara minumannya. Minuman keras. Sampai akhirnya muncul kata ini. Diperingatkan. Dan surat ini ditunjuk kepada jemaat di Galatia. Yang notabene sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi dia memperhambakan diri lagi kepada dosa. Jack Daniels, Black Label, Gold Label, No Label. Tahukah saudara, saking orang pengen mabuk, gak punya duit, lem uhu disembat, lem ibon disikat, mati sudah. Minuman dicampur-campur, jamu, diaduk aja, minum mau teman-teman nih, nyok kita teler, oke. Terus temennya bilang, sekalian mati semua sudah. Kayaknya gak bisa kontrol. Roma 3:23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 bilang begini. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Udah, jadi ada dua. Hukum dosa dan maut. Jadi yang Tuhan mau beresin dengan kita apa? Mari kita buka lagi. Roma 8 ayat 1-2. Boleh ditayangkan dan dibaca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Garis bawahi kata-kata ini di Alkitab saudara pakai darah, keringat, dan semuanya nih. Saudara dibebaskan dari dua hukum ini. Namanya hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada yang bisa bebaskan. Cuman Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu gravitasi? Kalau benda dilempar ke atas, aduh jangan, ya kan? Selalu jatuh ke? Kok bisa pesawat terbang di atas? Sebab dia punya hukum yang baru, namanya hukum aerodinamis. Dia nggak jatuh, kecuali yang dua pesawat itu ya. Padahal nggak masuk logika. Itu bertonton beratnya, tapi dia bisa terbang membawa orang ke atas. Sebab dia melampaui hukum gravitasi, namanya hukum aerodinamis. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa bebas dari dosa dan maut. Ayat itu udah jelas. Semua orang, mau yang baru lahir detik tadi, begitu dia lahir, dia sudah termasuk ras orang berdosa. Dan cuman Yesus yang bisa bebaskan dia dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab ada hukum yang lebih tinggi dari hukum dosa dan hukum maut, namanya hukum roh. It's amazing. Kalau saudara ngerti ini, saudara gak akan jadi orang yang suka buat dosa. Karena harga yang dibayar untuk saudara bisa bebas dari ini, dia harus mati menjadi dosa bagi kita. Dia harus menghadapi maut untuk kita supaya bebas dari maut dan dosa. Men, banyak orang Kristen susah banget diajak hidup kudus, diajak benar, diajarin dari mimbar berkali-kali, lihat YouTube, dengar kaset khotbah, baca buku, tapi kehidupannya stay the same. Dia nggak bisa ngerti bahwa betapa ini luar biasa, saudara. Yesus harus mati untuk bebaskan kita. Kalau nggak ada seorang manusia pun bisa diselamatkan di dunia ini. Ya, sebabnya ini dibilang oleh Paulus menghargai kasih karunia. Maksudnya ini. Ada hukum yang jauh di atas hukum dosa dan hukum maut. Yaitu hukum roh, hukum kasih karunia. Kalau saudara ngerti ini aja, saudara pasti jadi sungkan berbuat dosa. Jadi malas buat dosa. Karena saudara mikir gini, man, gue ini udah bebas gitu. Masa, kalau saudara interview orang yang keluar dari penjara misalnya, let's say 12 tahun. Bapak, gimana pengalaman Bapak di penjara? Pasti dia akan bilang, ya makan gratis sih, minum gratis, tapi nggak enak sebetulnya. Kira-kira Bapak berniat balik lagi? Saya bilang kemungkinan besar orang itu akan bilang, tidak.
Sampai sini teman-teman ngerti? Ya, saya anggap saudara udah dewasa, udah 4 retret. Saya nggak akan terlalu detail, ya. Tapi saya akan masuk ke slide berikutnya. Sambil saya minta para pemain musik, presiden musik bisa kembali ke lapangan berfoto dengan saya. Gak apa-apa, dia tertawa bebas, saudara, ya. Artinya ada kelepasan. Nah ini pertanyaan penting. Siapa kita pada saat tidak ada yang mengawasi? Nah, itu orang dewasa, saudara. Amin. Lagi nggak ada yang ngawasin. Siapa kita? Itu kelihatan di situ. Kita tutup kamar kita, sendirian di kamar. Gak ada orang yang tahu. Nobody knows. Tapi saya beritahu, ada sepasang mata. 2 sih. Mata saudara dan mata Tuhan yang gak bisa dibohongi. He knows. Ini menunjukkan kedewasaan. Saya punya anak usia 6 tahun dan 3 tahun. Saya gak bebaskan yang 6 tahun sebebas-bebasnya, karena saya tahu dia belum siap menerima tanggung jawab, betul? Saya gak bilang dia, nak, mulai besok pagi, ambillah kunci, starter mobil, pergilah sendiri ke sekolah. Bapak gila itu, saudara. Karena saya tahu dia belum cukup usianya untuk menerima kebebasan. Karena kebebasan adalah untuk orang dewasa. Kenapa banyak kebebasan jadi hancur? Karena orangnya belum dewasa, belum ngerti kebebasan itu apa. Sehingga dia pikir gini, kalau dikasih peraturan, dia berontak. Tapi saya beritahu, sebetulnya peraturan menolong kita supaya tidak out of control. Saudara tahu kandang kuda, saudara. Kalau kuda itu nggak dikandangin, itu justru dia dikasih boundaries, dikasih lingkaran di luarnya pagar, supaya pemiliknya tahu bahwa kalau kamu di dalam kandang itu, kamu aman. Tapi kamu kalau keluar dari kandang itu, ada kemungkinan kamu nyasar atau kamu dimakan binatang buas. Demikian pula kereta api. Selama kereta api itu ada di jalurnya, ada di jalan, di rel besi itu, dia akan selamat, akan aman. Tapi kalau kereta itu bilang ini, gue males dengan jalur ini, gue nggak mau dikontrol sama jalur ini, gue mau keluar, coba aja keluar sendiri. Akhirnya terjadi tabrakan dan semuanya. Orang Kristen nggak ngerti kebebasan yang sesungguhnya, dan dia pikir gini, gak usah peduli, gak usah ngatur, dikasih tahu nggak mau, dinasehatin nggak mau, dikasih tahu firman nggak mau, diapain nggak, pokoknya nggak peduli. This is my life. Dan saya kasih tahu, dunia lagi ngajarin kita semua gitu. This is your life, man. You can do whatever you wanna do. Berhati-hati, saudara. Peraturan ada, ditujukan untuk mengawasi kebebasan kita dan bukan mengekang kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan kebebasan. Adam, kamu bebas makan apa saja yang ada di taman ini. Apa saja. Kecuali satu pohon. Pengetahuan dan baik. Jangan dimakan. Satu hari ular yang cerdik dan penuh penipu itu, yang si jahat itu datang, bisikin Hawa. Saudara tahu ceritanya. Singkat cerita, dia berontak terhadap cuman satu-satunya yang Tuhan larang. Guess what? Adam kena, sampai hari ini the next generation of human race lahir dengan dosa. Justru karena dia melanggar, dia kehilangan kebebasan yang dia punya. Tahu saudara, saya dulu nggak ngerti kenapa sih Tuhan sampai bikin harusnya pohonnya nggak usah dibikin kan? Betul? Makanlah, bebas Adam. Udah kan selesai, nggak ada dosa kan? Tidak. Tuhan menghargai free will manusia, the choices of human. Dia nggak ciptakan robot. Kalau diciptakan robot, gampang saudara jadi kudus. Begitu kita mau ngomong jorok, dipencet sama Tuhan mulutnya. Haleluya. Padahal dia mau ngomong yang lain, saudara. Ya kan? Begitu dia pengen nonton film porno, dia pencet YouTube, ternyata dicari khotbahnya Ibu Yeni. Tapi robot nggak fun buat Tuhan. Kita bukan robot. We are human with free will. Dia sangat menghargai free will kita. Itu sebabnya di gereja sudah dikasih tahu berulang kali, pacaran yang benar itu bukan untuk melarang saudara, membatasi kebebasan saudara berpacaran, tapi itu justru menolong saudara for your future. Tapi aneh banyak anak muda, the one thing yang diminta, the one thing only yang dia kerjakan, saudara. And it's ruin the future. Kebebasannya jadi hilang.
It's serious thing. Saya selesai berkhotbah di sebuah gereja, taruh di ruang VIP, which is bukan ruang VIP, disebutnya VIP tapi ruangan aja. Datang satu pasang datang, Pak Pendeta, boleh tolong doakan saya? Kenapa? Yang istrinya nangis langsung, saya mau bunuh diri Pak. Saya bilang gak ada kasus yang lebih ringan, minta didoain jerawatnya sembuh kan enak ya saudara. Langsung gitu aja, langsung aja, saya mau bunuh diri Pak. Semalam terakhir saya coba bunuh diri Pak. Saya padahal belum makan loh, pengen makan sebetulnya tadi. Langsung hilang semua saudara. Kenapa kamu mau bunuh diri? Suami saya petinju Pak. Maksudnya? Main di ring? Bukan Pak, suka tinjuin saya. Oh maksud itu, suaminya keras banget saudara. Make a story short, kita doa. Tiba-tiba suami jatuh dari kursi, puas. Ibunya juga puas. Saya makan. Enggak lah. Tiba-tiba laki-lakinya guncang-guncang, guling-guling saudara. Selesai dia bangun, dia cuma bilang begini, boleh doakan saya Pak, saya perlu dibebaskan dari kutuk nenek moyang. Kenapa loh? Kakek saya pernah buat janji sama setan. Dia bilang sama setan gini, kalau engkau lindungi saya 7 generasi, saya akan menyembah kamu. Bayangin. Kamu generasi keberapa? Generasi ketiga Pak. Oke, berarti kutuk ya. Ya. Di rumah ada, wah kita banyak Pak, di rumah ada keris, terbang-terbang kerisnya. Seru yuk. Ya kita doakan saudara ya. Wah, tambah rusak nafsu makan saya. Baru saja, last month, masih muda, sian. Anak muda datang, hamil di luar nikah. Pornografi nggak bisa berhenti, setiap hari harus minimum 5 jam, 5 hours man. You spend your time with the web, sick. Roma 6 ayat 20-21. Saudara ngerti gak sih? Kalau nggak ngerti saya ulang dari awal. Kita ulang nyanyi lagi, kita naik bus lagi dari awal. Jadi kita kayak lagi ulang gitu, semuanya ulang gitu. Di rewind. Set. Coba baca sama-sama dengan suara kelas 1, 2, 3. Ya. Kalau orang buat dosa masih rasa malu, masih mending. Tapi banyak orang sekarang buat dosa udah gak malu lagi. Memang Tuhan yang taruh itu di dalam. Namanya conscience, hati nurani. Suruh boleh bohong sama orang, suruh bilang I'm free, but deep inside you know something. Ada orang yang terikat dengan kesombongan, kebohongan. Kalau nggak bohong nggak enak. Ngomong besar, ada orang suka ngomong besar saudara. Emang ada yang ngomong kecil ya? Saya baru tahu ada yang ngomong besar, kecil dan sedang. Ada orang yang dengan berbagai hal. Nah, saya mau beritahu, berkat Tuhan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang merdeka. Pertanyaannya begini, jadi bagaimana supaya kita merdeka? Saya cepat ya. Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, truth will set you free. Sebetulnya dalam bahasa aslinya bilang begini, bukan truth saja, kebenaran yang kamu tahu, yang kamu lakukan, itulah yang membebaskan kamu. Banyak orang dikasih tahu kok, merokok mematikan. Apa kurang dipakai rokok saudara? Dapat menyebabkan jantung, impotensi, dan semuanya. Tetap aja orang, betul ya? Betul ya? Kenapa? Karena bukan yang kamu tahu, tetapi yang penting, apa yang kamu lakukan dengan yang kamu tahu. Makanya saya mau sama-sama ucapkan dengan suara keras dan semangat. Yang penting adalah bukan apa yang saya tahu, melainkan apa yang saya lakukan dengan apa yang saya tahu. Sekarang ngomong ke sebelahmu sampai muncrat ludahnya. Ini untuk memberikan semangat dan gairah. Katakan kepada sebelahmu, tunjuk dia, hakimi dia, bilang ini yang penting
apa? Bukan apa yang kamu tahu, melainkan apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu. Setuju gak? Banyak orang tahu kok free sex gak bagus. Udah capek, pengkhotbah udah ganti-ganti semua, ngomongin the same. Semua mungkin begini, I know. Sudah gak buat yang, malah kita buat yang itu yang kita kasih. Wah, mentally. Nah, dia sedang berbahasa roh, biarkan saya saudara. Yohanes 8 ayat 36. Tolong dibuka. Yohanes 8 ayat 36. Baca sama-sama dengan suara 1, 2, 3 ya. Saya punya pertanyaan yang salah dulu. Saya suka tanya ke anak muda gini, apakah kamu orang yang merdeka? Sekarang pertanyaan saya ganti. Apakah kamu benar-benar merdeka? Benar-benar tuh artinya gini, benar-benar gak ada lagi yang ngikat kamu, gak ada lagi kontrol kamu. Cuman Roh Kudus dan Yesus. Wow. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk apa? Merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jika kamu saling menggigit, saya bilang, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Jelas sekali saudara, kemerdekaan memberikan banyak kesempatan untuk orang berbuat dosa. Tapi diingatkan oleh Paulus di sini, kebebasan justru dipakai untuk saudara tidak terikat oleh apapun. Next slide saya pencet sekarang di sini. Ucapkan dengan suara yang yakin kata-kata ini. Setelah merdeka apa sekarang? Nah ini, 1, 2, 3 iya. Is that true? Saya bebas, saya bikin apa aja boleh no. Pukulin istri saya, bebas kan? Bohongin teman saya, makan duit teman saya, boleh dong? Tidak saudara, orang bebas justru melakukan apa yang seharusnya. Seharusnya gak gitu, kamu gak gitu. Harusnya gini, harusnya gini. Jangan lawan orang tua kamu, harusnya kamu hormati orang tua. Dan so on. Yang tahu kita saudara. Saya punya 2 cerita, tapi saya singkat saja karena saya sudah mau selesai. Ini di 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5, saya tutup dengan ayat ini. Kalau saya belum merasa puas, nanti saya buka lagi. Jadi kita bisa buka tutup. Kayak 3 in 1 saudara, dia bisa buka tutup. Ini kisah asik banget kalau saudara ikuti. Oh, sebelum ke situ kita buka Lukas dulu deh. Lukas 4 ayat yang ke 5 berapa sih itu? 18 sampai 19. Saya baca ya biar cepat ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk membebaskan kabar baik. Ini Yesus yang ngomong. Jadi satu kali Yesus umur 12 tahun, dia masuk bait Allah, dia datang ke sana, dia buka gulungan kitab. Yang dia buka adalah gulungan kitab Yesaya, yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Isinya begitu, ya. Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk ngapain? Menyampaikan kabar baik. Nah, saya sedang coba menyampaikan kabar baik ke saudara bahwa ada kebebasan sejati dalam Kristus kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Nah, saya suka ayat berikutnya di ayat yang ke Lukas yang sama dan ayat yang ke-27. Boleh dibaca, Lukas 4 ayat 27. Nah, ini harus dibaca baik-baik, pelan-pelan. Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta, tapi tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, artinya disembuhkan. Kenapa? Selain daripada Naaman orang Syria itu. Ternyata kita mesti balik sejarahnya. Udah gak sempet lah buka sejarahnya. Tapi lucu, ceritanya begini. Ada seorang panglima perang, hebat banget. Kalau dia lagi pakai jubah itu, dia gagah perkasa dikatakan. Pahlawan yang a mighty warrior. Dia maju ke medan perang, dia selalu menang. Tapi kasihan saudara, waktu dia pulang, dia buka bajunya. Pasti dong udah pulang mau tidur, masa gak pakai piyama. Oke? Tapi waktu dia buka bajunya, kulitnya putih, kusta semua.
Waktu kita belum diselamatkan Yesus, kalau saudara ngaca, seperti saudara sedang melihat zombie, manusia yang mati. Saya percaya dia punya perasaan, aduh, gue jago perang, tapi gue kusta. Dan pada perjanjian lama, orang kusta itu adalah orang yang terkutuk. Kalau saudara nyenggol dia, saudara harus bilang sama dia gini, najis, kamu najis. Saudara boleh ngomong sekencang-kencangnya. Singkat cerita, satu kali dia udah bingung, ada anak kecil perempuan. Tuhan bisa pakai siapa saja, amin. Perhatikan baik-baik, ini ayat bagaimana supaya saudara bisa merdeka. Tiba-tiba bilang, ini ada seorang hamba perempuan, orang Ibrani. Coba kamu tanya sama dia, apakah ada nabi yang bisa nyembuhin kamu? Nabi, anak perempuannya cuma nyeletuk gini, ada satu nabi namanya Elisa, dia buat banyak mujizat. Singkat cerita dia coba ketemu dengan Elisa. Waktu dia ketemu dengan Elisa, Elisa cuma bilang begini, pergilah ke sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali, betul? Ayat berikut yang menarik, dia bilang begini, ih, saya pikir dia akan datang, lalu kepala saya diunyek-unyek. Baca sendiri ayatnya. Mungkin saya akan diludahi atau diapain. Masa saya cuma disuruh pergi ke sungai? Di retret ini, mungkin sebentar saya cuma akan manggil saudara. Siapa yang mau benar-benar bebas maju ke depan? Mungkin ada beberapa saudara berpikir pakai akal saudara gini, masa sih kalau gue maju ke depan gue bisa bebas? Masa sih gue berharap saudara mau bebas modalnya dibakar, saudara harus bebas. Kalau in fact, kalau saudara nggak percaya buka ayatnya, 2 Raja-Raja 5. Saudara kayaknya nggak percaya. 2 Raja-Raja. Saya waktu baca ini saya ketawa, saya bilang Tuhan, banyak orang nih emang begini nih kayak gitu. Dulu saya juga kayak gitu. Langsung aja ya, hit the point. 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Saudara jangan bingung, amin. Ini dia. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, gusar tuh gini, nabinya payah. Aku sangka bahwa setiap dia datang keluar berdiri memanggil Tuhan Allahnya. Lalu ngapain? Menggerak-gerakan. Jadi gini, dia berharapnya gini, Tuhan sembuhkan Naaman, sembuhkan. Gitu loh. Itu kan pengharapannya. A simple word. Pergilah ke sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali. Dalam menit terakhir saya ini, saudara mau bebas, guling-gulingan rumput di depan. Pasti saudara nggak mungkin mau kan? Gila nih pendeta, tambah edan. Udah selamat pagi, sinting dia. Hah? Kalau misalnya betul suara Tuhan, saudara percaya nggak? Saudara yang mau bebas, pergi ke depan, guling-guling di rumput. Pasti nggak ada yang bergerak. Otaknya jalan, ding, 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 mengolah. I ask you a simple thing, just to be honest, jujur aja. This platform here is your freedom, because Jesus is in this place. Saudara mau pulang dengan jadi orang bebas atau jadi orang yang terikat, it's up to you. My last question. Apa penjaramu? Saudara benci sama orang sudah 5 tahun. Saudara benci sama apa sudah 10 tahun. Itu ikatan. It's a controlling you. Saudara iri hati terus sama orang. Kalau orang punya mobil, saudara harus punya pesawat. Dia punya pesawat, saudara harus punya pesawat antariksa. Kalau dia udah punya pesawat antariksa, saudara mesti, I'm telling you, iri hati itu membahayakan. Mari, apa penjaramu? Kutuk nenek moyang. Ada ikatan, saudara mungkin punya jimat. Saya nggak tahu di sini ada jimat apa enggak. Tapi di Palangkaraya banyak jimat. Masalah-masalah emosional semuanya saya nggak tahu. Tapi saya mau buka tempat ini untuk Yesus bekerja. Simply just come here and confess it and make a commitment to Jesus. Saya mau merdeka, Tuhan. I want to be free. Mari kita bangkit berdiri, tinggalin catatan saudara. Nggak usah lihat kanan kiri, man. This is the moment.